Selamat datang kembali di konten Pojok Baca. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas etika di dalam Isra Mi'raj dengan pendekatan alegori. Sebelum masuk ke poin-poin utama, saya akan menyampaikan dua cerita terlebih dahulu. Mari kita menyelam ke dunia Naruto. Nagato merupakan seorang anak yang tinggal di desa Amegakure. Desa Amegakure merupakan desa di sebuah perbatasan yang menjadi sentralisasi perang negara-negara besar. Nagato hidup bersama kedua orang tuanya. Suatu ketika terjadi peperangan antara negara Konoha dengan negara sekutunya. Tiba-tiba saja dua ninja dari Konoha masuk ke rumah Nagato dan menganggap kedua orang tuanya adalah musuh. Orang tua Nagato pun dibunuh di depan matanya Nagato. Sejak saat itu, Nagato menjadi yatim piatu dan sekaligus kehilangan harapan dan muncullah dendam. Di saat terpuruk, Nagato bertemu Yahiko yang pemberani dan Conan yang ceria, sehingga dia menemukan kembali harapannya. Mereka pun hidup bersama, bertahan hidup bersama-sama, hingga pada akhirnya mereka bercita-cita untuk menciptakan perdamaian. Di sanalah mereka bertemu tiga sanin legendaris. Semua sanin menolak mereka, kecuali Jiraiya yang bersedia untuk mengajari mereka cara mempertahankan hidup. Akhirnya mereka pun berguru dengan Jiraiya. Setelah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Jiraiya akhirnya meninggalkan mereka. Hari demi hari berlalu, mereka pun menjadi orang yang sangat kuat dan tumbuh dewasa. Akhirnya mereka membentuk sebuah organisasi untuk menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya peperangan. Nama organisasinya adalah Akatsuki. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Akatsuki berhasil mendamaikan berbagai jenis peperangan. Hingga pada akhirnya Hanzo dan Danzo membuat siasat politik yang buruk untuk menjebak Akatsuki, karena dia menganggap Yahiko punya semacam visi yang berbahaya bagi eksistensi kelompoknya. Hingga pada akhirnya kelompok Akatsuki pun terpojok. Yahiko sebagai pemimpin harus mengambil keputusan yang berat. Hanzo dan Danzo memberikan semacam adagium. Kami akan melepaskan kalian apabila engkau, Yahiko, sebagai pemimpin membunuh salah satu temanmu, yakni Conan atau Nagato. Lalu apa keputusan Yahiko? Yahiko lebih memilih untuk mengorbankan dirinya daripada harus membunuh teman-temannya. Dia pun menusukkan kunai yang dipegang oleh sahabatnya, sehingga pada peristiwa itu dia akhirnya tewas. Disitulah letak kesedihan Nagato semakin memuncak, dan akhirnya dia pun mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa, yakni Gedomazo, untuk menghancurkan semua pasukan Hanzo, hingga pasukan Hanzo terpaksa untuk mundur. Sejak saat itu, pasukan Akatsuki bersumpah pada awalnya untuk menciptakan perdamaian. Mereka ingin membuat orang-orang lain mengalami penderitaan. Dengan quotes yang terkenalnya, orang-orang tidak akan pernah saling memahami sebelum merasakan penderitaan yang sama. Itulah yang dialami oleh Nagato. Cerita yang kedua. Setelah Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif,
Rasulullah berharap dakwahnya diterima di sana. Namun apa yang terjadi ketika Rasulullah menegakkan kalimat tauhid di Taif, orang-orang Taif, orang dewasa hingga anak kecil melakukan semacam penjegalan dengan cara yang luar biasa menyedihkan. Mereka menganggap Rasulullah berbohong, menganggap Rasulullah penyihir. Bahkan yang lebih parahnya, mereka melakukan kekerasan dengan cara meludah, meludah Rasulullah, melempar Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, dan memukul Rasulullah untuk mundur dan berlindung di bawah pohon anggur. Rasulullah pun ditawarkan oleh dua malaikat penjaga gunung yang pada saat itu geram dengan warga Taif. Namun Rasulullah hanya berdoa agar diberikan kekuatan, kesabaran, serta ampunan bagi orang-orang Taif, serta hidayah bagi orang-orang Taif. Di tengah kesedihan yang bertubi-tubi yang dialami Rasulullah, mulai dari kehilangan orang-orang terdekatnya, menyaksikan berbagai penolakan, ditindas dan segala macam, Rasulullah pun dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kronologinya adalah Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah yang jaraknya sekitar 1004 km. Jika kita menggunakan kuda, maka kita akan menempuh jarak sekitar, kita akan menempuh 22 jam perjalanan. Tetapi semua itu Rasulullah lakukan hanya 1 hari semalam. Logikanya, Rasulullah itu ketika berangkat dan pulang memakan waktu sekitar 2 hari. Tetapi Rasulullah di dalam riwayat mengatakan perjalanannya hanya 1 hari semalam. Sudah PP. Dulu memang tidak masuk akal, karena kendaraan pada saat itu belum secanggih sekarang. Sekarang menggunakan pesawat. Jika kita menggunakan pesawat, mungkin saja. Itulah yang disebut sebagai keimanan. Lalu apa yang Rasulullah saksikan di langit, di berbagai langit yang beliau kunjungi? Beliau menyaksikan keindahan-keindahan surga. Beliau menerima perintah sholat, yang pada awalnya sholat itu diperintahkan 50 rakaat. Namun Rasulullah menemui nabi-nabi dan mulailah diturunkan jumlahnya dari 50, 40, 30, 20, 10, yang terakhir 5 rakaat. Tetapi Nabi Musa pun mengatakan, umatmu tidak bakal sanggup 5 rakaat. Coba kamu revisi lagi, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Saya malu. Dan memang betul. Bahkan untuk ukuran 5 waktu saja banyak mereka yang tinggal. Apalagi 50 rakaat. Jika kita seandainya kita sholat 50 rakaat, maka kita akan sholat sekitar 34 menit sekali. Apakah mungkin konsep sosial dan konsep pencarian nafkah tidak akan seperti yang sekarang? Apakah mungkin rezeki akan langsung Allah turunkan dari langit seperti yang dialami oleh Maryam? Bisa saja ya, mungkin saja ya. Sholat sebagai kewajiban memang lumayan berat, tetapi Rasulullah menjadikan sholat sebagai hiburan. Rasulullah menghibur dirinya dengan sholat. Ketika kita menganggap sholat sebagai hiburan, maka sholat itu
merasa seperti kebutuhan kita. Begitulah kira-kira. Lalu apalagi yang Rasulullah lihat? Rasulullah melihat seorang saudara memakan bangkai saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang cenderung membicarakan keburukan dan aib orang lain. Lalu bagaimana solusinya di dalam literatur agama? Solusinya adalah ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka bicarakanlah juga kebaikannya di tempat tersebut. Lalu Rasulullah melihat apa lagi? Rasulullah melihat orang-orang yang seperti kesarungan, orang-orang kesurupan. Mereka lah orang-orang yang memakan harta riba. Dari dua cerita tersebut, mari kita bedah akibat dari peperangan. Akibat dari peperangan di dalam buku Banality of Evil karya Hannah Arendt, para kriminalitas yang luar biasa jahat, mereka sebetulnya bukan berasal dari iblis yang menakutkan, tapi mereka pada awalnya orang-orang baik yang tersakiti. Contoh empirisnya adalah perang yang terjadi di Palestina. Pada awalnya pasukan Nazi membantai habis kaum Yahudi dan menyisakan sedikit. Dan lihatlah kalimat Hitler, aku sisakan sedikit dari bangsa Yahudi dan kalian akan melihatnya nanti di masa depan. Ketidaksanggupan kaum Yahudi untuk melampiaskan rasa dendam mereka kepada Nazi, maka menciptakan lingkaran setan dan mencari pelampiasan untuk dendam mereka. Begitulah perang. Para penjajah akan menindas korban. Salah satu dari mereka akan tertanam rasa dendam dan rasa ingin melampiaskan. Lalu mereka akan mencari objek selanjutnya menjadi bahan pelampiasan. Begitulah seterusnya terjadi lingkaran setan. Apa contoh konkret di lingkungan sekolah? Ketika si Ronaldo membuli Messi, misalnya Ronaldo membuli Messi, dibully habis-habisan setiap hari. Di masa depan si Messi akan berpotensi membuli Mbappe membuli Haaland. Begitulah kira-kira polanya. Lalu apa etika yang bisa kita ambil dari dua cerita tersebut? Tokoh yang baik di dalam kehidupan biasanya ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa di masa lalu, mengalami rasa takut yang sangat luar biasa, ditindas habis-habisan, maka di masa depan dia tidak ingin orang-orang setelahnya merasakan penderitaan yang sama. Orang-orang setelahnya harus bahagia. Sedangkan tokoh jahat di dalam kehidupan, ketika mereka ditindas di masa lalu, mereka dikucilkan, mereka merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka di masa depan atas dasar empati mereka mengatakan orang-orang harus merasakan ketika orang lain ingin memahami seseorang, mereka harus merasakan penderitaan yang orang dulu rasakan, bahkan melebihi penderitaan yang dirasakan sebelumnya. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diambil ibrah dari etika yang telah saya sampaikan. Menjadi villain dan orang baik ada di tangan kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.